Puji nama Tuhan. Shalom Eko. Shalom. Yang di rumah katakan shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada hari ini kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. I come into your presence with my song. I lift my voice to worship at your throne, singing praises with the grateful heart for all that you have done, bringing glory and the honor for the victories you have won. You are the center of my joy. You are the center of my joy. With songs of praise I lift your name. You are the kindness I proclaim. You are the center of my joy. Mari Eko semuanya katakan haleluya, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. I come into your presence with my song. I lift my voice to worship at your throne, singing praises with the grateful heart for all that you have done, bringing glory and the honor for the victory you have won. You are the center of my joy. You are the center of my joy. With songs of praise, I lift your hand. your loving kindness I proclaim. You are the center of my joy. Hallelujah. You are the center of my joy. Oh, You are the center of my joy. with songs of praise, Songs of praise. your loving kindness I proclaim. You are the center of my joy. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Yeay. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sumber sukacita kami. Yang bersukacita katakan yes. Songs of praise I lift your name. Your loving kindness I proclaim. You are the center of my joy. You are the center of my joy. You are the center of my joy. With songs of praise, I lift your name. Your loving kindness I proclaim. You are the center of my joy. 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 Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Kasih-Mu mempesona bagi setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu menggetarkan setiap hati kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sebagai bukti kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Kedaulatan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Yesus Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, hidupku sepanjang umur. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Yesus, Kasih-Mu ya Tuhan.
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Mari semuanya sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan Bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari angkat mazmurmu sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, oh Lord. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh. Kiara sikira haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus, kiara sikira kiara sikira kiara sikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
yang disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you Jesus, we worship you O Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Aku berharap semuanya di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, supaya kita menjalani hari-hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita dengarkan sharing firman, mari aku ajak teman-teman semua untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari yang indah ketika kami boleh ada. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat di hari yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru yang Tuhan berikan atas kami. Dan hari ini Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, supaya kami boleh mempunyai telinga seperti seorang murid yang mendengar, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Materaikan setiap firman-Mu Bapa, supaya kami setiap hari semakin belajar Tuhan, untuk menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sungguh hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tanpa pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, hari ini teman-teman aku mau bawain tentang disiplin diri, self-discipline, teman-teman. Kita mau buka ayatnya dulu sama-sama di dalam Alkitab, ada di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Berkata seperti ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teman-teman, ada quote yang bagus banget dari dulu SMP aku dapat, itu adalah kalau teman-teman hidup disiplin tanpa kasih, itu teman-teman adalah kejam banget gitu ya. Selalu setiap hari selalu disiplin tapi tanpa kasih. Tapi sebaliknya teman-teman, kasih tanpa disiplin itu adalah liar. Teman-teman bisa lari tanpa tujuan, teman-teman bisa sembarang memukul tanpa tujuan, teman-teman. Jadi quote-nya bagus banget, disiplin tanpa kasih adalah kejam, kasih tanpa disiplin adalah liar, teman-teman. Kenapa? Karena disiplin diri itu sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak muda, teman-teman. Cobaannya begitu banyak di luar. Hari-hari ini bukan hari-hari yang makin baik, teman-teman. Tapi kalau kita nggak menguasai tubuh kita, nggak menguasai diri kita, teman-teman, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah, makanya oleh sebab itu, dalam hidup ini, teman-teman, kita butuh yang namanya disiplin diri. Orang-orang yang berhasil, teman-teman boleh tanya orang-orang yang berhasil dalam studi, dalam pendidikan, ya teman-teman ya, bisa sampai S3 ke luar negeri, bisa dapat beasiswa. Terus yang berhasil dalam pekerjaan, teman-teman bisa jadi pengusaha, berhasil dalam pelayanan bahkan, teman-teman boleh tanya kepada mereka, mengapa mereka bisa berhasil. Salah satu kuncinya, teman-teman, adalah mereka mendisiplinkan diri mereka untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk menjalankan itu semua, teman-teman. Karena disiplin itu sangat penting yang kita butuhkan dalam hidup ini. Orang yang tidak disiplin, teman-teman, akan cenderung lebih malas, teman-teman. Lebih buang-buang waktu, lebih buang waktu untuk kesenangan yang tidak bermanfaat, teman-teman. Oleh sebab itu mungkin banyak teman-teman hari-hari ini anak-anak muda yang jatuh ke dalam dosa secara nggak sadar, bahkan teman-teman karena pergaulan, karena lingkungan, teman-teman, karena sosial media gitu ya, yang mempengaruhi dan mengikat mereka di dalam dosa itu, teman-teman, karena mereka tidak punya yang namanya disiplin diri. Disiplin juga akan membentuk karakter seseorang, teman-teman, yang tadinya mungkin malas, teman-teman. Ketika dia berkomitmen untuk mendisiplinkan dirinya, untuk punya disiplin diri dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang rajin. Mungkin yang tadinya pemboros, teman-teman ya, selalu dapat uang jajan habis, selalu dapat penghasilan sebulan habis,
nggak tahu habisnya kemana gitu ya. Dapat salary 1 bulan dengan jumlah sekian, habis gitu aja. Nggak ada tabungan, nggak ada simpanan, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Karena dia tidak mempunyai disiplin diri, tidak melatih dirinya untuk mendisiplinkan dirinya dalam hal keuangan, teman-teman. Sehingga makanya disiplin itu dapat membentuk karakter seseorang semakin menjadi lebih baik tentunya. Yang tadinya pemboros bisa jadi bukannya pelit, teman-teman ya. Tapi kita harus terus juga menabur apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus juga tabur buat orang lain. Tapi melainkan semua ada di dalam buku yang namanya disiplin diri di dalam kehidupannya. Jadi disiplin itu, teman-teman, itu bukan proses yang instan punya, yang langsung jadi seperti Indomie yang dimasak ya teman-teman ya. Tapi disiplin itu adalah proses belajar, teman-teman. Bukan yang kita hitung 1 sampai 3 jadi gitu, nggak bisa teman-teman. Mungkin hari pertama kita gagal, kita mau berkomitmen hari ini ketika kita dengar firman ini kita berkomitmen, ya aku akan disiplinkan diri aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi lapangannya adalah, realitanya adalah hari pertama kita gagal, hari kedua kita gagal, hari ketiga kita gagal. Don't worry teman-teman, jangan khawatir. Sebab disiplin itu adalah proses belajar teman-teman. Karena disiplin itu berasal dari kata disciple dalam bahasa Inggris teman-teman, yang artinya itu murid. Murid itu artinya belajar, berlatih teman-teman. Nggak ada murid yang pintar kalau dia nggak belajar. Nggak ada murid yang pintar kalau dia nggak latihan teman-teman. Makanya di sekolah teman-teman itu dikasih soal latihan, dikasih ujian bukan kalau di dalam sekolah. Terus diajarin sama gurunya teman-teman sedemikian rupa dari teman-teman TK nggak bisa baca jadi bisa baca gitu ya. Kemudian SD yang nggak bisa berhitung jadi bisa berhitung. Kemudian SMP naik lagi teman-teman yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Itu proses belajar teman-teman, bukan hal yang instan. Tapi proses berbulan-bulan, bertahun-tahun teman-teman terus belajar. Disiplin juga begitu teman-teman. Itu bukan proses yang instan tapi proses yang memerlukan zona waktu yang cukup panjang untuk setiap hari terus berusaha untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing. Nah teman-teman, indahnya disiplin itu adalah bisa mencapai tujuan dan sasaran dalam hidup kita teman-teman. Kalau mungkin teman-teman selama ini punya visi dalam hidupnya, oh aku nanti kalau udah lulus kuliah, aku mau kerja, aku mau jadi seorang dokter misalkan ya. Atau teman-teman lulus kuliah, mau kerja, kemudian jadi insinyur misalnya gitu ya. Teman-teman punya tujuan, teman-teman punya visi. Nah disiplin ini adalah langkah yang membantu teman-teman untuk mencapai visi itu, untuk mencapai tujuan itu teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak akan bisa mencapai ke visi itu kalau teman-teman tidak pegang kuncinya itu, yang disiplin itu teman-teman. Nah dengan disiplin, itu kita memerlukan kebiasaan yang namanya think before action, teman-teman. Think before action, berpikir dulu sebelum teman-teman bertindak. Kenapa? Kebanyakan orang terlalu gegabah, teman-teman. Selalu mengambil keputusan mungkin waktu marah gitu ya. Selalu mengambil keputusan saat buru-buru, teman-teman. Hasilnya tidak baik gitu ya. Jadi disiplin diri itu memerlukan kebiasaan think before action, teman-teman. Perlu berpikir dulu baru bertindak. Nah hari ini teman-teman, aku mau bahas ada 3 hal penting yang perlu kita punya disiplin dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah disiplin rohani teman-teman. Apa aja sih disiplin rohani? Pertama teman-teman, beribadah. Itu udah disiplin banget teman-teman. Godaannya adalah hari-hari ini mungkin kita masih ibadah online gitu ya. Godaannya adalah banyak sekali teman-teman yang sudah tidak ibadah gitu ya. Waktunya dipakai bisa buat main game, handphone terus seharian gitu ya. Itu enggak, kita harus terus latih diri kita harus terus mendisiplinkan diri kita. Oh waktunya sudah hari Minggu teman-teman, berarti waktunya untuk Tuhan, waktunya untuk ibadah. Kita perlu mendisiplinkan diri kita, beribadah. Yang kedua adalah saat teduh teman-teman. Saat teduh tidak terpengaruh apakah teman-teman masih melayani hari ini secara offline atau tidak. Teman-teman nggak berpengaruh masih dikontrol sama pembinanya atau tidak. Terus teman-teman nggak berpengaruh masih ditanya mama papa atau tidak teman-teman. Tapi saat teduh itu harus terus berjalan setiap hari dalam proses disiplin diri kita teman-teman. Supaya tidak ada yang bolong, tidak ada yang kosong sepanjang hari itu teman-teman. Karena saat teduh itu adalah makanan kehidupan rohani kita setiap hari. Yang ketiga adalah pelayanan teman-teman.
Mungkin hari-hari ini banyak yang belum pelayanan onsite, nggak masalah teman-teman. Pelayanan itu banyak sekali, teman-teman bisa pelayanan lewat sosial media, pelayanan lewat lingkungan, pelayanan lewat grup WA teman-teman, pelayanan lewat call, bisa banget teman-teman. Dan itu adalah proses disiplin diri mendorong kita untuk kita melayani Tuhan dan melayani orang lain. Yang kedua teman-teman, disiplin yang kedua adalah disiplin soal waktu. Kita punya waktu 24 jam teman-teman. Banyak orang yang berkata bahwa 24 jam itu nggak cukup dalam sehari, betul? Kenapa teman-teman orang berkata seperti itu? Karena yang pertama adalah dia tidak punya konsep disiplin diri di dalam kehidupannya, disiplin waktu di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena waktu demi waktu, sejam demi sejam, teman-teman dilalui begitu aja. Banyak orang makanya jatuh ke dalam dosa, teman-teman, karena dia tidak punya disiplin waktu. Kalau dia punya disiplin waktu, dia akan berpikir, teman-teman, think before action. Dia akan berpikir, oh kalau aku melakukan dosa ini, sayang waktunya gitu ya. 2 jam aku bisa pakai untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi. Hal yang lain yang lebih bermanfaat buat aku lagi gitu ya. Jadi manage waktu itu sangat penting dalam kehidupan teman-teman. Anak-anak IF aku selalu bertanya teman-teman bagaimana cara memanage waktu gitu ya. Tentunya perlu hikmat dari Tuhan, itu paling penting banget. Tapi teman-teman di balik itu semua kita harus punya schedule sebenarnya di dalam kehidupan kita gitu ya. Aku biasakan tuh setiap hari karena aku bekerja. Jadi setiap hari aku selalu note gitu ya teman-teman ya. Hari ini aku mau lakukan apa supaya karena manusia itu suka lupa gitu ya. Nah, makanya aku perlu note supaya aku tahu hal apa yang belum aku kerjakan gitu ya. Nah, aku teringat teman-teman waktu awal pandemi tahun lalu di bulan Maret. Saat awal-awal pandemi banget teman-teman, karena memang toko lagi sepi gitu ya, kerjaan lagi sepi, akhirnya aku di rumah cukup lama, sekitar 1-2 bulan di rumah aja. Dan sampai di satu titik yang aku berpikir bahwa aku nggak bisa begini aja gitu, menghabiskan waktu hanya untuk tidur, nonton, main handphone gitu ya. Itu nggak bisa teman-teman. Akhirnya dengan keisengan, dengan modal keisengan aja teman-teman, akhirnya aku coba buat cari resep gitu ya teman-teman ya di YouTube gitu. Nah akhirnya buat sesuatu teman-teman, buat puding, buat kue, buat masakan, buat apa aja gitu teman-teman. Akhirnya berkreasi. Nah teman-teman, siapa yang tahu, siapa yang sangka ketika itu aku kreasikan gitu ya. Aku yang tadinya punya latar belakang yang nggak bisa masak, teman-teman, boro-boro masak. Kadang kena minyak cipratan aja takut gitu ya. Tapi nggak bisa bener-bener di dapur itu nggak bisa lah gitu. Tapi ketika itu teman-teman, Tuhan menunjukkan bahwa oh aku punya talenta ternyata di sana gitu ya. Sampai pudingnya bisa diantar kemana-mana gitu ya, kirim ke hamba-hamba Tuhan yang besar gitu. Itu di luar pemikiran teman-teman sebenarnya. Dengan modal apa? Karena aku tahu bahwa waktu itu sangat berharga teman-teman. Ketika kita menggunakan waktu dengan sia-sia teman-teman, berarti teman-teman udah menggunakan hal yang Tuhan percayakan buat teman-teman secara sia-sia. Kenapa? Karena hidup kita tuh bukan kita yang punya gitu loh. Hidup kita itu punya Tuhan. Jadi setiap waktu 24 jam waktu kita itu punya Tuhan. Apa yang kita lakukan teman-teman itu Tuhan tahu. Disiplin yang ketiga teman-teman yang mau aku bagikan adalah disiplin bekerja teman-teman. Disiplin bekerja adalah bukan soal orang-orang yang sudah bekerja saja teman-teman. Tapi disiplin bekerja adalah dalam hal mengerjakan sesuatu teman-teman. Kolose 3 ayat 23 bilang begini, kalau kamu lakukan segala sesuatu, kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, betul? Contohnya apa, teman-teman? Tidak menunda pekerjaan, bertanggung jawab sampai akhir dalam melakukan pekerjaan, teman-teman. Jangan setengah jalan, teman-teman berhenti, gitu ya. Disuruh papa mama beli apa di Indomaret, gitu ya, beli bumbu di Indomaret, nanti dulu, gitu ya, nonton dulu, atau main games dulu, gitu ya. Selalu menunda pekerjaan, teman-teman. Itu karena teman-teman nggak punya disiplin diri dalam hal bekerja, teman-teman. Dan itu perlu banget untuk mengupgrade diri kita, semakin naik level, semakin bertanggung jawab, semakin jadi orang yang bertanggung jawab, teman-teman. Karena ketika kita melakukan itu, kita bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia. Tapi ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, teman-teman. Di sini teman-teman nangkep apa yang aku sampaikan ya. Nah, teman-teman, satu hal yang mau aku kasih tahu teman-teman bahwa kalau teman-teman nggak bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hal yang kecil, percayalah teman-teman, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada teman-teman hal yang lebih besar, hal yang lebih penting lagi. Kalau teman-teman nggak bisa bertanggung jawab dalam hal yang kecil, itu penting banget teman-teman. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan sesuatu perkara yang lebih besar, teman-teman.
Nah, hari ini teman-teman 3 poin itu yang paling penting yang aku mau sharing buat teman-teman tentang disiplin diri. Yang pertama adalah disiplin rohani, yang kedua adalah disiplin waktu, tentang manajemen waktu, manage waktu teman-teman. Yang ketiga adalah disiplin pekerjaan teman-teman. Biarlah ketika teman-teman dengar ini, teman-teman pembelajaran sesuatu, teman-teman boleh mempraktekkan dalam kehidupan teman-teman supaya teman-teman jadi orang yang berhasil. Aku berdoa teman-teman akan jadi orang yang berhasil, teman-teman akan jadi orang yang bertanggung jawab, dan tentunya menjadi berkat buat lingkungan di mana teman-teman berada. Amin. Itu aja sharing dari aku teman-teman, dan sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, sore ini Tuhan. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan mengajarkan kami tentang melatih diri kami Tuhan, mengupgrade diri kami untuk menjadi orang yang lebih baik, punya karakter baik Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup Tuhan bukan untuk diri kami sendiri, melainkan kami hidup untuk Tuhan ya Bapak. Biarlah apa yang kami lakukan yang terbaik dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, hari ini bawa mereka kembali Tuhan untuk datang kepadamu, bawa mereka kembali untuk semakin dekat dengan Engkau. Dan kalau hari-hari ini Tuhan, banyak dari mereka juga cuek Tuhan dengan lingkungannya, cuek dengan keluarganya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Tuhan jamah hari ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan, sehingga kami tahu bahwa hidup kami ini adalah tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang nonton, yang menyaksikan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang berhasil baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan, bahkan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati boleh sama-sama katakan, amin. God bless you.